Perkenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang prosedur pelaksanaan studi AMDAL. Yang pertama, terdapat prosedur pelaksanaan studi AMDAL meliputi yang pertama, penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan ke AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, dan terakhir persetujuan kelayakan lingkungan. Yang pertama itu penapisan. Penapisan AMDAL adalah proses awal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Penapisan ini dilakukan untuk menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Tujuan penapisan AMDAL yaitu menentukan apakah suatu kegiatan wajib menyusun AMDAL. Yang kedua, menilai awal apakah suatu proyek memerlukan studi AMDAL. Yang terakhir, menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Cara melakukan penapisan AMDAL yaitu dengan cara menggunakan daftar positif yang ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, menggunakan sistem informasi AMDAL.net yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terakhir, menggunakan OSRBA. Penapisan, syarat penapisan AMDAL melalui AMDAL.net yaitu kode KBLI, rencana usaha dan atau kegiatan, surat kesesuaian tata ruang, data SHP yang dikemas dalam format ZIP, peta lokasi kegiatan atau tapak proyek dalam format PDF. Selanjutnya, usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL yaitu eksplorasi, pertambangan migas dan panas bumi, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Pengumuman yang kedua yaitu pengumuman instansi terkait mengumumkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Ini ada beberapa pengumuman AMDAL, studi AMDAL, rencana kegiatan pembangunan kawasan industri oleh PT Data Industri Gudang Indonesia. Pelingkupan AMDAL adalah proses untuk menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Pelingkupan juga disebut sebagai scoping. Tujuan pelingkupan AMDAL adalah menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, mendapatkan lingkup studi, menelaah kegiatan yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Pelingkupan AMDAL dilakukan dalam rangka pengajuan AMDAL. Pada tahap ini dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan memerlukan analisis dampak lingkungan lebih lanjut melalui studi AMDAL atau tidak. Warga masyarakat yang berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan pada instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
Selain pelingkupan, ada juga proses penapisan AMDAL. Penapisan AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang keempat, penyusunan KANDAL. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, yaitu KANDAL, adalah dokumen yang menjadi pedoman awal dalam menyusun analisis dampak lingkungan. KANDAL berisi informasi mengenai rencana usaha, lokasi rencana, dan hasil pelibatan masyarakat. Isi KANDAL ada beberapa, yaitu yang pertama identitas penanggung jawab usaha, deskripsi rencana usaha, lokasi rencana usaha, hasil pelibatan masyarakat, informasi kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan. Terkaitan lokasi rencana kegiatan dengan kegiatan lain sekitar kawasan sensitif yang ada. Adapun beberapa langkah-langkah penyusunan KANDAL, yaitu identifikasi rencana usaha dan kegiatan. 2. Tentukan lokasi rencana usaha dan kegiatan. 3. Tujuan kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah. 4. Libatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. 5. Uraikan hasil pelibatan masyarakat. 6. Siapkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Tujuan KANDAL yaitu berfungsi sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan analisis dampak lingkungan yang lebih rinci. Hasil kajian dalam KANDAL digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha atau kegiatan. 5. Penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan oleh Pemraksa dan Komisi Penilaian AMDAL. Adapun beberapa penyusunan, yaitu pertama Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang disetujui. 2. Draft dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. 3. Dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diperbaiki jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian AMDAL. 6. Yang terakhir, persetujuan kelayakan lingkungan. Persetujuan kelayakan lingkungan adalah keputusan yang menyatakan bahwa suatu lingkungan hidup layak untuk digunakan atau dapat dikelola. PKL dapat berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. PKL dapat diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PKL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin berusaha atau persetujuan pemerintah. PKL juga dapat menyederhanakan regulasi perizinan yang dinilai rumit. Untuk mendapatkan PKL, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah. Adapun beberapa dokumen yang harus diperlukan untuk mengajukan PKL, yaitu surat undangan validasi, surat permohonan asli, printout semua dokumen yang diupload dan dijilid menjadi satu buku. Yang terakhir, softfile berisi kompilasi semua dokumen yang diupload di USB atau flash disk. Jenis izin lingkungan lainnya, analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, UPL, RKL,
RPL, dan SPPL. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.